Halo teman-teman, ketemu lagi di ACSI with Prof Eko bareng sama aku Adedianti dan juga Prof Eko G. Kenapa hari ini nggak pakai batik? Ya, Kenapa hari ini nggak pakai batik? pengen santai. Oke, winter-winter gitu ya? Betul. Winter-winter gitu. Biar kelihatan musim dingin. Yang penting di musim apapun kita selalu sehat ya Prof ya. Ya. Dan aku pastinya dan juga tim sudah melakukan prokes bareng sama Prof. Dan Prof, pembahasan kali ini sebenarnya udah dibahas di topik-topik sebelumnya, tapi mungkin lebih mendalam nih. Jadi gimana sih kalau akun media sosial kita dihack, Dibajak. dibajak gitu? Jadi sebenarnya yang dibajak kan adalah hak akses kita. Iya. Saya juga pernah dibajak. Sering pernah. Sering, iya apalagi Prof Eko G. Nah, jadi Kayaknya nggak usah ditanya, itu pasti ada. makanya sebelum dibajak, jadi paradigma kita, pola pikir kita harus dibalik. Saya pasti suatu ketika dibajak. Pada saat itu kita harus ngapain? Makanya yang saya lakukan sekarang gitu ya. Berapa kali saya katakan saya melakukan backup. Iya, Backup itu bukan hanya terhadap data. Terhadap apa tuh? Contact person. Contact person? Ya. Kayak gimana tuh Prof? Ya nomor kontak ini kan saya ada ribuan orang teman-teman WA, Iya. SMS. Nah itu nomor kontaknya juga kita backup. Kenapa? Kalau nomor kita dibajak orang, akun kita dibajak orang, dia kan tahu teman-teman kita. Iya. Bener gak? Iya, karena udah. Dia pasti Masuk akan pasti. mendekati teman-teman kita untuk minta uang lah, minta macam-macam, bener gak? Iya. Saya harus mendahului mereka. Jadi begitu akun saya dibajak, langsung saya ambil handphone saya satunya, saya kasih tahu semua grup-grup WA, Oh, saya kasih tahu oke. semua teman-teman saya, begitu. Jadi sebelum oke lah dia sudah mengambil data Prof gitu ya. Ya. Tapi sebelum dia melakukan aksinya, Prof sudah announce duluan karena Prof Betul. sudah tahu kalau dibajak gitu WhatsApp-nya misalkan. Betul. Jadi itu saya udah prepare. Jadi Udah prepare. pola pikir saya suatu ketika saya akan dibajak. Jadi memikirkan kemungkinan yang paling buruk dulu ya Prof ya. Ya, betul. Terus yang kedua, ya tadi kan pertama kasih tahu yang lain ya. Kedua, kalau kita menggunakan apapun akun media sosial Iya. atau email atau apa, pastikan yang kita pakai itu ada fitur yang menyediakan seandainya kita dibajak. Atau kayak two verification gitu bukan? Enggak, kalau udah dibajak kan seolah-olah orang taunya dia adalah saya. Oh, iya, iya. Saya nggak bisa protes. Benar. Nah, tapi saya sebagai yang legitimate harus punya jalur protes. Karena ada media sosial yang nggak punya jalur protes. Jadi kalau udah diambil alih orang lain, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, pada saat saya protes, dia akan melakukan double check. Apa biasanya? Orang lain pakai akun saya, dia kan ngaku sebagai saya. Malah saya yang beneran dianggap sebagai penipu. Tapi kalau saya klaim bahwa ada yang mengambil orang itu, yang biasa dilakukan oleh provider yang bagus, Ya. akunnya sementara dibekukan. Oh. Pada saat akunnya dibekukan, dia akan melakukan double check. Double check, ada di mana double checknya? Yang pertama kali buka akun itu akan ditanya nama ibu kandung kek, dia kasih OTP lagi kek, Iya, OTP email atau OTP handphone. Jadi teman-teman sekalian, waktu membuka suatu akun, ya jangan ragu-ragu untuk, kadang-kadang kan ada optional untuk security, Iya. isi itu. Karena manfaatnya di situ pas Iya. kita lagi terkena si Sama bajak-bajak aja itu. kalau ada 3 orang, 4 orang mengaku ini punya saya, terus saya ngapain? Saya kan harus punya mekanisme untuk menangani. Disitulah saya menggunakan mekanisme itu. Oke. Nah, tapi kalau Anda menggunakan media sosial atau aplikasi yang tidak ada fitur itu, Nah biasanya kan banyak juga Prof. ya hindari aja, jangan pakai itu, nanti susah. Tapi kalau kita butuh dibajak. banget gitu akun media sosial yang itu. Nah Gimana? sekarang rata-rata akun media sosial udah punya semua, apalagi yang besar-besar. Sudah ada Oke. mekanisme pengaduan terhadap pembajakan itu. Yang sulit itu kalau yang dibajak misalnya WA. Ya kalau WA itu dia punya mekanisme SOP sendiri.
24 jam dengan 7 kali 24 jam. Waduh, itu lama sih ya. Seminggu biasanya kita ditipu tuh. Seminggu itu ditipu Benar-benar. sama orang lain ya. Nah, sebenarnya ada satu yang belum saya ceritakan terkait dengan pembajakan. Boleh. Ini bukan pembajakan, tetapi mereka menyamar jadi kita. Contoh, saya tuh cuma punya satu akun Facebook loh. Tapi kalau di Facebook ada lebih dari 5, siapa yang bikin? Fans. Ya nggak tahu, sekarang yang tahu. Sebenarnya saya bisa mematikan semua itu. Ini bukan saya, Tapi ini kan bukan kita saya. nggak megang passwordnya gimana? Nah, lapor sekali lagi bahwa Di itu Facebook bukan itu? saya. Iya. Oh, Lapor sekali lagi, makanya saya selalu mengatakan kepada teman-teman di internet, Anda harus punya yang namanya satu digital identity yang benar. oke. Sebab apa? Kalau akun kita dibajak dan lain sebagainya, nanti semua akan ngecek yang satu identitas ini. Yang asli. Iya, soalnya kalau Anda punya 10 email, 20 alamat dan sebagainya, 30 nomor telepon, nanti nggak tahu mana yang pertama, verifikasinya lewat yang mana. Iya, karena terlalu banyak. Iya, apalagi di Indonesia banyakkan prepaid dari postpaid. Nah, jadi saya selalu punya satu identitas yang selalu dikenal di dalam dunia cyber itu sebagai cara untuk mengotorisasi kalau akun saya dibajak orang. Oke, berarti kan kalau Prof Ekoji gitu ya, maksudnya orang-orang udah tahu gitu ya. Nah, tadi berarti kalau misalkan ada orang iseng gitu ya, Prof, menggunakan nama Prof di Gini. Facebook, Instagram Nah, atau di lainnya, Prof? Ada orang yang bilang begini, wah kalau media sosial kayak gitu, saya nggak mau pakai media sosial. Heeh. Oke ya? Iya. Saya bilang jangan, bahaya justru. Kenapa? Misalnya ada si X, direktur sebuah perusahaan besar, Iya. anti media sosial. Nanti ada orang yang bikinin atas nama dia. Iya. Karena ini yang pertama, dianggap itu yang asli. Yang asli. Kalau orang ini baik-baik nggak apa-apa, tapi kalau orang ini jahat, nanti orang sesungguhnya mau mengklaim ini susah. Oh, karena dia memang sebelumnya membuat Instagram atau akun yang lain. Kayak hak cipta itu kan yang daftar duluan yang dianggap yang punya, walaupun orang lain yang bikin. Iya, jadi Nah, jadi kita zaman sekarang harus punya digital identity. Itu bagian dari kecerdasan digital yang pernah kita bahas dulu. iya. Gitu. Bukannya pengen mengikuti tren tapi Iya. lebih ke identitinya. Digital identity itulah Digital yang kita itu- perlukan nanti. Kalau akun kita dibajak dan lain sebagainya, ini yang akan dianggap sebagai yang sah, yang legitimate. Yang pertama kali saya lekatkan ke akun itu. Ya, pertama kali dilekatkan ke akun itu. Biasanya media sosial menggunakan hukum itu. Oke. Dan juga Iya. mungkin sekarang yang tadi Prof Ekoji bilang beberapa akun media sosial yang besar gitu Iya. ya sekarang untungnya sudah menggunakan fitur pelaporan Iya. itu. Karena mungkin banyaknya kasus ya beberapa tahun ke belakang itu ya Prof ya. Makanya kalau Anda lihat aplikasi e-commerce yang baru, suruh motret Yang mana nih, Prof? suruh Yang motret oranye apa yang hijau? semua warna. Semua warna. Anda suruh moto sama KTP kan? Betul. Jadi Begini nggak kan? cuma KTP-nya doang, tapi Iya. selfie sama KTP kita. Iya, supaya nanti kalau ada orang ngambil klaim itu, dia gak punya ininya. Oh, wajahnya berbeda. Iya. Cakep, pintar sekali para Nah, e-commerce. sebaliknya kalau kita provider, kita yang menyediakan aplikasi, kita harus punya mekanisme itu untuk melindungi pelanggan kita. Oke. Gitu. Karena kita harus memikirkan juga pelanggan kita kan tidak semuanya teknologi literate, mungkin Iya. dia ketipu juga. Betul. Kita harus punya mekanisme seperti itu. Nah, ya Oh, jadi baru kebuka gitu ya ternyata Set- maksudnya apa yang diberi syarat dari e-commerce ataupun juga sosmed segala macam yang mungkin ya Prof awalnya Iya. menurut kita kok kayak gini ya, kok ribet ya, kok dia butuh selfie kita atau KTP kita. Iya. Ternyata manfaatnya ini untuk mencegah Betul. adanya double data ataupun juga orang yang mengaku-ngaku orang yang kita. mengaku itu kita gitu. Iya, Wow. begitu. Itu namanya kita siap-siap. Jadi kita harus berpikir suatu ketika kita bisa dibajak. Benar-benar. Pada saat itu terjadi, next step kita apa? Oke. Ya. Nah, seperti itu. Nanti boleh kasih efek tepuk tangan ya. Oke, jadi aku ngerti maksudnya apa yang aku lakuin untuk verifikasi di semua sosmed ataupun juga di e-commerce itu Ya. ternyata untuk itu ya Prof ya. Tidak hanya sosmed, WA juga Semuanya, begitu, handphone juga begitu, ngaku-ngaku kita. Dapat foto kita dari Instagram kita, dari YouTube kita, dari Facebook kita, dia Semuanya. ngambil foto kita diaku.
Karena kita nggak bisa, karena mungkin foto-foto itu nggak perlu izin dari kita, Ya. makanya perlulah kita untuk mengecek lagi Ya. si akun itu kalau itu tuh bukan kita gitu. Pernah nggak dapat SMS atau WA isinya apa? Temen Anda nggak bisa bayar utang, terus Pak. Anda yang disalahin ya kan? Ya sama, saya bilang, ini siapa, kenal juga enggak. Makanya teman gue kayaknya nggak pada ngutang deh. Nah, sama persis. Itulah Oke. jelek-jeleknya dunia digital. Orang bisa menyamar, orang bisa mengatasnamakan. Di situ kita harus punya kecerdasan keamanan cyber. Wow, keren. Keren tuh yang terakhir. Apa tadi? Kecerdasan keamanan cyber. cyber. Tepuk tangan. Thank you banget Prof. Eko Terima Ji. kasih. Kali ini topiknya sangat seru dan juga relate banget buat kita semua. Oke teman-teman, semoga tadi pastinya bermanfaat ya. Nggak usah ditanya lagi, udah pasti bermanfaat edukasinya. Keren banget, thank you banget ya Prof. Terima kasih banyak. Sampai Sampai kita jumpa lagi ya. Betul banget. Sampai jumpa teman-teman Terima di kasih HSI semuanya. with Prof. Eko selanjutnya.